Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bunda Umul pada perkuliahan keterampilan membaca. Kali ini materinya jenis-jenis teks. Jadi ada beberapa jenis teks ya. Beberapa contoh jenis teks ya yang bisa dijadikan untuk bahan ajar, dan memang semua teks ini bertemu di dalam pelajaran atau materi bahasa Indonesia. Ada yang bertemu di tingkat dasar, ada yang bertemu tingkat menengah, dan menemu di tingkat atas, bahkan di bangku perkuliahan. Semua teks ini suatu saat akan bertemu dalam materi pelajaran bahasa Indonesia. Satu yaitu teks iklan. Iklan adalah cara untuk mempromosikan produk, brand, atau layanan kepada audiens untuk mendorong ketertarikan, pelibatan, dan penjualan. Itu yang disebut iklan ya. Terkadang materinya di dalam silabus ada sebutkanlah contoh siswa mampu menyebutkan contoh iklan. Siswa mampu membedakan iklan, siswa mampu membuat sebuah iklan ya. Kadang ada materi yang tentang iklan, atau tentang apakah iklan berikut ya, itu juga ada ya di SMP, atau saya tidak salah itu iklan. Kemudian ada biografi. Biografi yaitu sebuah karya sastra yang berisikan riwayat hidup seseorang tokoh ternama. Di tokoh-tokoh ternama itu masuk kepada biografi. Bagaimana riwayat hidupnya, dari ada yang dari awal karir, ada yang dari kecil ya. Jadi berbagai macam. Ini juga ada, nanti akan bertemu pada materi tingkat sekolah. Kemudian ada lagi autobiografi. Adalah suatu catatan riwayat hidup yang ditulis oleh diri sendiri, ya, oleh tokoh sendiri. Jadi bisa materinya siswa diminta menuliskan riwayat hidup sendiri ya. Jadi disebut autobiografi. Kalau biografi itu yang berisikan riwayat hidup orang lain, seorang tokoh ternama, bisa dibuat oleh orang lain. Kalau autobiografi itu dibuat oleh diri sendiri tentang riwayat hidup. Riwayat hidup bukan sama dengan ini ya, riwayat hidup. Riwayat hidupnya lebih kepada deskripsi dia ya. Kemudian ada lagi teks laporan perjalanan. Adalah laporan yang berupa bahan pertanggungjawaban setelah melakukan kegiatan perjalanan atau sebuah kunjungan. Maka ini disebut laporan perjalanan. Ada lagi laporan observasi, ada lagi laporan belajar ya, laporan kalau SD atau SMP itu biasanya laporan observasi tentang suatu materi ya, tentang suatu, kalau biologi itu tentang tanaman, tentang lingkungan ya. Jadi ini laporan perjalanan, bisa perjalanan, atau ada juga yang observasi sederhana di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh siswa ya. Kemudian 5, teks prosedur. Menjelaskan cara membuat atau mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah terstruktur. Ini hampir sama dengan ini dia ya, eksposisi ya. Jadi menjelaskan cara membuat atau mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah terstruktur ya. Misalnya cara membuat slam, kalau anak-anak sekarang lagi ngetren main slam ya. Bagaimana cara membuat slam. Kemudian ada lagi pasir berwarna-warni ya, bisa dibuat cetakan-cetakan berbentuk apa ya, karikatur ya,
karakter ya, berbentuk-bentuk itu ya. Contohnya, atau cara mengoperasikan sebuah komputer, cara menggunakan PowerPoint ya. Jadi teks prosedur ya. 6 teks prosedur kompleks. Jadi ada teks prosedur saja dan ada teks prosedur kompleks. Adalah teks prosedur yang terdiri atas banyak langkah-langkah, banyak langkah. Langkah-langkahnya pun berjenjang dengan sub langkah pada setiap langkahnya. Ini dia lebih terinci lagi, lebih kompleks lagi. Kalau teks prosedur dia lebih sederhana ya. Kalau prosedur kompleks dia lebih kompleks dan lebih lengkap. Tentu dia prosedurnya prosedur yang lebih panjang langkah-langkahnya, step by step-nya ya. Kemudian teks narasi adalah karangan cerita berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktu kejadian. Jadi narasi ini, kalau narasi ini di SD sudah ada narasi ya, teks narasi. Teks yang sifatnya menceritakan. Contohnya, ceritakan pengalamanmu selama liburan. Ini waktu kami sekolah dulu, guru selalu memberikan tugas utama masuk pada hari pertama untuk menuliskan teks pengalaman selama liburan ya. Atau teks pengalaman Anda yang berkesan, baik itu suka maupun duka. Ini biasanya sifatnya hanya menceritakan saja secara kronologisnya. Contohnya kalau zaman Bunda dulu itu belajar sepeda, jatuh dari sepeda, ini anak-anak atau teman-teman banyak yang menuliskan ya. Kemudian berlibur ke rumah nenek, berlibur ke kebun, ke sawah gitu ya. Aktivitas selama liburan atau karangan-karangan narasi yang sederhana ya, sesuai dengan pengalaman yang dialami. Kemudian teks eksplorasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Jadi ini disebut teks eksplorasi. Dia berisi fenomena-fenomena alam ya, tentang bagaimana bencana alam ya, bagaimana banjir, bagaimana alam yang asri, bagaimana alam yang rusak dan sebagainya. Kemudian sosial, kehidupan sosial di dalam masyarakat. Sekarang zamannya teknologi, ini kehidupan sosial sudah bergeser dari peradaban yang semulanya benar-benar kehidupan sosial yang bermasyarakat ya. Sekarang kehidupan sosial tetapi lebih renggang ya, karena ada kemajuan teknologi yang menyekat hubungan antara sesama ya, karena sudah menggunakan alat perantara teknologi. Kemudian tentang ilmu pengetahuan, budaya dan lain-lainnya. Misalnya budaya suatu daerah ini, kalau budaya ini perlu diangkat ya, atau perlu dilestarikan. Teks budaya sangat bagus ya. Kemudian teks wacana adalah teks yang berisi rentetan kalimat yang berkaitan dengan rancangan usulan atau proposisi yang satu dengan lainnya. Jadi teks wacana yang terdiri dari beberapa paragraf sehingga membentuk satu wacana ya, ya minimal 1 halaman atau 3 halaman atau setengah halaman ya kalau anak SD itu ya. Jadi teks wacana. Jadi berisi rentetan kalimat yang berkaitan dengan rancangan usulan proposisi yang satu dengan yang lainnya. Dari beberapa kalimat menjadi paragraf, dari paragraf menjadi beberapa paragraf ya, kalimat menjadi paragraf, kemudian paragraf terdiri dari beberapa paragraf sehingga membentuklah dia sebuah teks wacana. Dan 10 teks argumentasi adalah sebuah tulisan berisi pendapat, disertasi
dengan data dan fakta sebagai alasan atau bukti nyata untuk membuktikan kebenaran dari suatu pendapat. Jadi argumen ya. Di dalam teks ini ada argumen-argumen, yaitu ada pendapat-pendapat, tetapi pendapatnya harus diikuti atau dilengkapi dengan data dan fakta. Ya. Contohnya ada banjir di suatu daerah. Kapan banjirnya terjadi? Daerahnya di mana? Bagaimana keadaan warga? Bagaimana keadaan asal-usul banjir dan sebagainya ya. Jadi argumen itu teks argumen, teks yang ada data dan fakta yang mendukung sehingga teks itu dapat diterima oleh akal yang sehat ya. Jadi sifatnya betul-betul fakta ya. Jadi teks argumen, isi pendapat disertai dengan fakta dan data ya. Kemudian kenyataannya dapat dibuktikan kebenaran suatu pendapat tersebut. Contohnya saat ini aksi tanggal 11 bulan April 2022 ya. Ini merupakan teks argumentasi. Bisa dijadikan sebuah teks argumentasi. Bagaimana bagaimana inspirasi yang disampaikan, bagaimana keadaan para pendemo ya, bagaimana bersatunya BIM seluruh Indonesia untuk menyampaikan inspirasinya. Nah, jadi ini bisa dijadikan teks argumentasi. Kemudian lagi ada teks observasi yang didasarkan dari data dan fakta, melansir laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, teks laporan. Hasil observasi merupakan teks yang berisi penjabaran umum, melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan observasi. Observasi misalnya kalau dalam bidang bahasa Indonesia itu bisa observasi ke masyarakat ya tentang penggunaan bahasa transaksi di pasar bagaimana, bahasa pembicaraan sekelompok pangkalan ojek yaitu tukang ojek, apa sih topiknya begitu ya. Kemudian Anda menyatu atau pergi ke lingkungan anak-anak PAUD, apa tagnya, apa konteks yang dibicarakannya di sana. Jadi ini tag observasi. Kemudian bisa juga observasi terhadap suatu hal yang terjadi ya. Jadi bisa yang sifatnya pendidikan atau sifatnya alam ya, atau proses sesuatu ya, keadaan ya, apalagi sekarang bisa dilakukan juga tek observasi tentang suasana mahasiswa menyampaikan inspirasinya kepada pemerintah. Ini bisa dijadikan teks observasi. Apa yang membuat dia menyampaikan inspirasi ini? Apa alasannya? Di mana? Kira-kira berapa orang yang ikut? Kemudian bagaimana tanggapan DPR? Gitu. Jadi ini bisa dijadikan teks observasi. Kemudian lagi teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci. Sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Ini lebih kepada bentuk cerpen dia ya. Kalau kita nulis cerpen, novel itu menggunakan deskripsi, teks deskripsi. Contohnya teks deskripsi misalnya Anda mau menceritakan betapa ramainya suasana sebelum berbuka puasa di suatu tempat ya. Bagaimana ramainya orang ya, apa yang dijual, kemudian di daerah mana begitu ya. Disebutkan jenis-jenis jualannya apa atau dagangannya, masyarakat, laki-laki, perempuan, kecil, besar, dan sebagainya. Jadi betul-betul teks deskripsi ini di mana pembaca merasa berada di dalam lingkungan atau di dalam suasana yang dituliskan atau yang disampaikan oleh si penulis. Contohnya memberikan
penilaian atau mengungkapkan keindahan suatu gunung. Ya, nampak di kejauhan gunung berapa apa ketinggian sekian dengan warna apa begitu ya, dengan hutannya yang menghijau dan sebagainya. Intinya betul-betul tergambar begitu ya. Jika indah, disebutkan indahnya di mana untuk 4 dimensi, minimal 3 dimensinya itu dijelaskan. Itu yang disebut teks deskripsi. Ini terdapat mayoritas pada cerpen, novel ya. Kemudian masuk pada teks sejarah, adalah sebuah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang punya nilai sejarah. Contohnya di Rejang Lebong sejarah, misalnya sejarahnya ada yang namanya jembatan Tabarenah ya, itu kan ada sejarahnya. Kemudian ada batu menangis di pemandian Suban Air Panas, itu juga ada sejarahnya. Kemudian ada lagi cerita Malin Demang, itu juga ada sejarahnya. Jadi teks sejarah ya, sebuah teks yang menjelaskan atau menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang punya nilai sejarah. Contohnya itu tadi jembatan Tabarenah ya, itu menjadikan sejarah ya. Kemudian teks pidato dapat diartikan sebagai teks yang memuat ungkapan, pikiran, gagasan atau pendapat serta pengetahuan seseorang terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan orang banyak. Di teks pidato dapat diartikan sebagai teks yang memuat ungkapan, pikiran, gagasan atau pendapat serta pengetahuan seseorang terhadap suatu hal yang nantinya disampaikan di depan orang banyak. Jadi pidato ya, pidato ini adalah suatu ungkapan ya, gagasan atau pendapat. Tentunya yang berpidato biasanya presiden ya, para menteri itu biasanya berpidato ya, pejabat-pejabat ya biasanya berpidato. Jadi menyampaikan gagasan, pendapat, pengetahuan terhadap sesuatu hal nanti akan disampaikan di depan orang banyak. Nanti Anda juga bisa belajar berpidato. Kemudian teks ceramah adalah jenis teks yang berisi informasi yang disampaikan saat seseorang sedang melakukan ceramah di depan umum. Menurut Kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ceramah adalah pidato oleh seseorang di depan hadapan orang banyak atau pendengar mengenai suatu hal ya yang berhubungan biasanya dengan keagamaan ya kalau ceramah ya. Jadi ceramah ini merupakan kontrol sosialnya bagi masyarakat ya. Jadi ceramah yang disampaikan oleh seorang penceramah itu merupakan kontrol sosialnya masyarakat. Apa maksudnya kontrol sosial? Kontrol sosial maksudnya di mana masyarakat ini diingatkan oleh ustadz, oleh penceramah bagaimana tata cara hidup dalam bermasyarakat, hidup bertetangga, ya, hidup kemudian pergaulan lawan jenis dan sebagainya. Ini merupakan pengingat, maka dia disebut sebagai kontrol sosial. Ceramah adalah kontrol sosialnya bagi masyarakat yang disampaikan oleh ustadz. Makanya ustadz ini menjadi kontrol sosialnya masyarakat, baik di bidang sosial antar masyarakat ataupun di bidang keagamaan. 16. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Jadi karya ilmiah ini memecahkan suatu masalah dengan teori dan metode-metode ilmiah. Jadi dia mengikuti aturan penulisan ilmiah ya. Apa latar belakangnya, kemudian teori yang mendukung apa, kemudian metode yang digunakan apa untuk mengungkap suatu hal tersebut, kemudian apa hasilnya ya.
Ini disebut karya ilmiah. Misalnya ada permasalahan siswa selalu ribut di dalam belajar. Kemudian ini masalahnya. Kemudian diungkap latar belakangnya apa. Ya. Misalnya kurangnya buku pelajaran, suasana belajar di siang hari yang terik, atau gurunya lagi keluar kelas, siswanya ribut dan sebagainya ya. Kemudian landasan teorinya. Landasan teori dalam yang digunakan dalam belajar yang sebenarnya itu seperti apa begitu. Harusnya siswa ini dalam belajar seperti apa. Kalau dia lagi membaca puisi atau menulis sastra, sikapnya atau apa yang harus dilakukan siswa, bagaimana siswa itu sebenarnya harusnya dilakukan. Jadi ada teori-teori yang diungkap. Kemudian ada metode untuk mengungkapnya. Dengan metode apa? Apakah penerapan atau PTK ya, atau interview atau wawancara atau angket begitu ya, untuk mengungkap masalah siswa selalu ribut saat belajar bahasa Indonesia misalnya. Mungkin karena metodenya kurang tepat ya, suasana tidak mendukung, atau soal latihan terlalu panjang, terlalu banyak. Kemudian tajuk rencana atau teks editorial ialah kolom khusus yang berupa opini tim penulis dan penyusun berita untuk menanggapi suatu isu yang sedang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Isu yang dimuat bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi, dan masalah-masalah lainnya, atau masalah pendidikan. Di tajuk rencana itu dia mengulas atau menyampaikan inspirasi terhadap hal-hal yang baru ya, hal-hal yang baru yang sedang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Contohnya sekarang apa hal-hal yang baru? Adanya inspirasi mahasiswa se-Indonesia pada tanggal 11 April yaitu hari Senin ya. Kemudian apalagi berubahnya adanya perubahan kurikulum dalam pembelajaran ya, yaitu adanya namanya Merdeka Belajar. Kemudian adanya belajar secara daring. Ini suatu permasalahan baru yang diberikan tanggapan ya oleh penulis. Ini yang disebut suatu tajuk rencana atau teks editorial. Tajuk rencana juga bisa berpedoman dari berita utama pada suatu koran atau surat kabar. Kemudian berita utama ini diberikan tanggapan oleh penulis. Ini juga termasuk pada tajuk rencana atau teks editorial. Kemudian 18, teks laporan. Hasil observasi mendeskripsikan suatu objek dalam bentuk, ciri, dan sifatnya secara umum. Jadi laporan, ya, tadi kan ada observasi ya, kemudian ada lagi laporan. Laporan itu apa? Hasil dari observasi. Misalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 telah terjadi inspirasi mahasiswa seluruh Indonesia ya terhadap pemerintahan Indonesia. Ini disebut teks laporan yang diikuti oleh ribuan mahasiswa seluruh Indonesia misalnya. Kemudian teks berita. Teks berita adalah tulisan yang mendeskripsikan informasi, kejadian yang bersifat faktual dan aktual. Berikut contoh teks berita disusun sesuai dengan karakter dan struktur penulisan teks berita. Teks berita ada rumus ya untuk teks berita, yaitu 5W1H. Jadi maksudnya di mana ya, atau siapa, bagaimana, apa yang terjadi, kapan ya terjadinya, kemudian bentuk kejadiannya apa ya. Ini 5W1H. Ini untuk teks berita, itu rumus dari berita. Harus terungkap di mana kejadiannya. Ya, apa kejadiannya, di mana, siapa yang terlibat ya, apa penyebabnya.
Kemudian itu yang disebut teks berita, harus bersifat faktual. Berita itu adalah faktual dia ya. Kemudian ada lagi teks anekdot. Itu anekdot cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lelucon, menarik, dan mengesankan. Ini disebut teks anekdot. Ya, anekdot ini sangat enak untuk dibaca ya. Dia singkat, dia lucu, menarik, dan mengesankan. Inilah yang disebut dengan anekdot, cerita-cerita singkat yang mengandung kelucuan. Kalau zaman Bunda dulu sekolah itu zamannya Petruk kami ya. Jadi betul-betul laris itu buku Petruk. Jadi lucu betul ya ceritanya, banyak gambar, kemudian bukunya tipis, kemudian dia berseri-seri sampai ratusan itu ya, maka ada sambungan-sambungan ceritanya. Kemudian teks eksposisi adalah suatu jenis teks yang pengembangan paragrafnya yang isinya bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Kalimat fakta berisi kalimat yang sesuai dengan kenyataan. Jadi mengekspos ya, menginformasikan. Dia hampir mirip dengan ini ya, dia memberikan pengertian ya dengan gaya penulisan yang singkat, mengekspor, menginformasikan begitu ya, memberikan informasi ya bahwa puisi itu adalah suatu karangan yang menarik ya, estetis, singkat, dan tidak mempunyai imbuhan ya. Untuk memahaminya perlu diparafrasekan, mengekspos ya, eksposisi. Kemudian prosedur, teks prosedur merupakan suatu proses, langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Prosedur juga biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen di dalam perusahaan. Jadi prosedur ya, langkah-langkah, tahap-tahap ada prosedurnya. Misalnya prosedur pengajuan surat, ya, prosedur pemesanan barang, prosedur pengiriman misalnya ya. Kemudian ada lagi teks laporan, adalah suatu alat komunikasi tempat penulis membuat beberapa kesimpulan atau keadaan yang telah diselidiki. Jadi tinggal melaporkan dari hasil yang sudah dilakukan ya. Jadi itu ada 23 ya jenis teks jenis teks, yaitu iklan, 1 iklan, 2 biografi, 3 autobiografi, 4 laporan perjalanan, 5 teks prosedur, 6 teks prosedur kompleks, 7 teks narasi, 8 teks eksplanasi, 9 teks wacana, 10 teks argumentasi, 11 teks observasi, 12 teks deskripsi, 13 teks sejarah, 14 teks pidato, 15 teks ceramah, 16 karya ilmiah, 7 tajuk rencana atau teks editorial, 18 teks laporan, 19 teks berita, 20 teks anekdot, 21 teks eksposisi, 22 teks prosedur, 23 teks laporan. Ya, itulah beberapa jenis teks yang nanti suatu saat akan ditemukan pada materi pembelajaran bahasa Indonesia. Ada yang ditemukan di tingkat SD, ya, ada yang ditemukan di tingkat SMP, SMA, dan sebagainya. Ya. Demikian saja materi pada jenis-jenis teks ya. Semoga dapat dipahami. Sudah akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.